Memandang aku malu-malu. Apa ini? Yes. Gurunya ini. Hohoi. Yo, what's up guys, selamat datang di channel YouTube Kennedy. Seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik yang kita tayangkan setiap harinya ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate yang akan kita hadirkan setiap harinya ya. Jadi yuk kita cek videonya. Hehe, banyak pilihan. 1, 2, 3, 4, anjay. Bagus-bagus semua barangnya. Sambil menjem aja tuh mata, nggak mungkin mau salah pilih. Sambil begini aja nih ya. Lu pilih pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau gue pribadi nih ya, kayaknya lebih serak ke yang pertama sama yang kedua nih ya, lebih berdemek gitu ya. Abdul bingung yang mana nih? Iya memang bingung. Kakaknya bingung itu ya, mau terima kau apa enggak ya? Gue takutnya yang nggak biasa jogging begitu ngelihat yang beginian, bawaannya pengen jogging ya. Siapa tahu di saat jogging ketemu yang begini, wah ekspektasi nggak sesuai nanti, jadi kecewa ya. AI nggak sih kayaknya. Tapi asli lo ya, nggak mungkin AI ya. Lo bayangin lo lagi jogging sore gitu, cuman pakai celana pendek, terus agak ngecap-ngecap dikit, ketemu begini, gimana? Lo mau nyembunyiin ular piton lo kemana? Nggak bisa disembunyiin itu, pasti nggak terkontrol ya. Kok turun ya? Iya bang, sekarang dia itu sekarang posisinya agak turun karena dolar agak naik, jadi itu turun ya. Oh my god, cek apa nih? Cek gigi. Cek gigi sama sekalian cek anu ya. Enak juga sih ya, cek gigi disandingin begini. Itu gua akuin, gua ini sering biasanya seminggu tuh 3 kali sakit kepala depan. Kalau kita sakit kepala depan terus cek gigi begini, sembuh nggak tuh ya kira-kira ya? Karena sakit kepala itu kan bawaannya kan harus diobati dengan yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut itu begitu nempel di kening, langsung ya. Kayak iklan-iklan di TV itu ya, sekali minum obat langsung sembuh ya. POP aku ketika suami sudah berangkat kerja. Anjay. Oh my god. Aduh. Gue takut istri-istri begini sih sering diintipin tetangganya ya. Ditunggu tetangganya kira-kira lakinya kapan berangkat kerja, pulang kerja jam berapa tuh dihafalin ya. Takutnya gitu ya. Karena sih plot twistnya ya, kalau laki berangkat kerja begini otomatis sendiri di rumah ya. Aduh, was-was ya kalau ninggalin istri di rumah dengan posisi kayak gini ya. Bawaannya deg-degan aja gitu ya. Permisi mbak, saya tukang galon. Tadi suaminya mesen galon ke saya sebelum berangkat kerja. Katanya sekalian pasangin ke dispenser. Sepertinya ada niat-niat yang tidak baik itu ya. Buat apa nih? Genteng ya? Oh, gue baru tahu loh cara bikin genteng begini ya. Ada cetakannya ternyata ya.
langsung ada capnya gitu ya. Sepertinya mudah dilakukan ya, tapi kalau dikali 1000 itu ya agak gempor juga tangan naik turun begini ya. Tapi kalau dilihat sih mbahnya ini sudah ya bisa dibilang berumur ya, tapi tetap masih cari uang ya. Semoga sehat-sehat aja ya mbah ini ya. Alasan pasangan yang sering berdebat justru mempunyai hubungan yang lebih langgeng. Iya sih ya, rata-rata tuh ya kalau pasangan itu sering debat tiap hari, ribut tiap hari, biasanya dia sampai kakek nenek gitu ya. Karena lo sendiri kan pernah tuh nonton gosip ya. Tuh gosip itu pasangan artis itu nggak pernah ribut, nggak pernah cek rumah tangganya, nggak taunya sekali dapat kabar pisah ya. Memang sih bener ya. Wah, pemarah istrinya nih. Jemur kau. Berulah suami. Kenapa videonya cuma sampai situ aja gitu maksud gua ya. Kenapa nggak ditunjukin episode selanjutnya begitu selesai tali jemuran terputus, nggak ditunjukin. Ya kalau bisa gua terusin ini ya, ceritanya ini sudah pasti itu bininya ngambil sapu pulang ke rumah ya, dikejarnya itu ya. Pakir! Fotone bojomu kon gawe story. Fotone bojomu kon gawe story WA, medo mudeng nek kowe wis duwe bojo jare. Kan ada HP lo bang, bisa ditelepon bang. Walau di tengah hutan kan sinyal walaupun cuma ada satu bar itu masih kena di telepon WA. Nggak pakai telekomunikasi zaman dulu ini ya. Kon gawe story. Story. Nah iya lek. Wah. Bojone muring-muring lho. Cupingnya ku wis rusak ku cupingnya. Mumpung fotone pas wedaan kandel. Wis kok Pak, sarak di story. Dimakan. Urat leher bisa putus itu ya. Tapi memang iya, kalau kita teriak di tengah lahan itu biasanya suaranya menggema ya, sampai menyampe gitu suaranya. Ini sih mainan gue dulu zaman kecil ya. Jangan lupa bawa bola. Gue tunggu di lapangan gitu ya. Idenya brilian, bisa ditiru nih. Kipas angin, minuman, payung, kursi, duren. Buat apa duren? Ada MPG-nya ya. Anjay, duduk minum. Oke, ide cemerlang ini. Wah, ngocek pisang dia. Serasa kayak mau mancing ya. Payung di atas kepala. Tapi itu fungsi kipas angin apa? Mau dicolokin kemana kipas angin itu? Ngidupinnya gimana? Percuma itu dibawa ya. Benar. Hajim. Iya bener. Enak aja deknya. Nggak ditunjukin step per stepnya, nggak ditunjukin ya. Cara ngolah adonannya gimana, terus cara jadiin adonannya gimana, nggak diceritain itu, jadi skip karena memang nggak boleh ditunjukkan itu ya. POV istri pas mau ovulasi ya. Ya. Kode. Tahu kamu lagi ovulasi kan? Tuh muka kamu pasti lagi sensitifnya. Iya kita main. Ya kita main ya. Tunggu kamera mati dulu ya, kita main. Oke. Benar. Rumah siapa tu? Rumah siapa? Rumah bapak. Bapak nggak berani gue ngomonginnya ya. Tapi ini gue tahu bangunan apa, nggak mungkin gudang. Ini gedung merah putih. Merah putihnya aja kita sebutin. Kompleks jangan. Sudah kita ucap juga ya. Iya, tapi kenapa bisa di tengah kebun teh gitu ya? Banyak kabutnya gitu, horor banget ya. Besarnya. Kau jangan begitu buat tu. Kenapa pakcik? Rumah tu dah lama Angker, kena memang tinggal. angker.
Siapa sih kira-kira yang pengen bakal beli di situ ya? Kalau kayak Alfamaret, Indomaret, terus dibangun di tengah-tengah kebun gini, kayaknya masih masuk akal ya, karena kan orang itu jalan itu capek, haus, ngantuk, terus mampir di situ numpang rokok sekalian beli minum, masih masuk akal. Tapi kalau ke ini kayaknya nggak masuk di logika ya. Jadi gini Mas, ya dengerin ya. Pak Prabowo itu jenius dan turunan wali. Oh my god. Beliau itu sudah memikirkan Kopdes untuk jangka panjang. Anjay, investasi ini ya. Di tempat itu 150 tahun lagi akan ramai penduduk. 150 tahun lagi loh ya, tapi ya. Dan Kopdes akan ramai. Bismillah komisaris. Ini agak lain komentar ini ya. Dia minta jadi komisaris ya. Sudah muji-muji minta komisaris ya. Dikira mau ambil kasta tertingginya. Wah, kulit. Yes. Udah bang, jangan dilepas cewek begituan ya. Dia nggak rela makanannya diambil. Ambil aja HP gua, cek ya siapa cowok yang WA gua, cek. Terus cek IG gua, siapa yang nge-DM gua, cek. Facebook gua, cek ya, cek semua. Nggak ada ya, paling yang ada Twitter dan YouTube biru, itu doang ya. Pria ini simulasikan membeli gas LPG 3 kilo di Kopdes merah putih. Gua takut endingnya nggak beres ini ya. Lewati lembah, bunga mengalir indah tersamudra. Iya beneran nih, lewat kuburan, pinggiran sawah. Wih, perjalanan jauh sekali ini ya. Ini kalau beli gasnya di bulan puasa, boleh nih. Kita nggak puasa. Istilahnya kan dalam Islam itu kan boleh nggak berpuasa dalam keadaan perjalanan, musafir. Ini musafir ya, cari gas berkilo-kilo ya. Buka maps bang, buka maps ya. Walaupun sinyal ngadat, kita disasarin. Yang penting masuk ke tengah-tengah hutan dulu ya. Naik 2000 nggak apa-apa lah daripada memutari Samudra Pasifik. Anjay, Samudra Pasifik. Itu sudah luar Indo ya. Nggak Samudra Pasifik ya. Penasaran sama endingnya? Gini nih, yang gini nih biasanya nggak ada yang marah. Kalau Simbah lagi ngomong cucungnya, terus cucungnya itu ya kayak sedikit luka, terus nangis, agak celaka dikit lah istilahnya. Nggak mungkin ada yang memarah itu ya, nggak mungkin ada yang memarah. Kecuali bapaknya tuh, nunggu bapaknya bocah itu lagi nungguin tuh si bocah main. Dia bisa masuk air begitu, pasti Simbahnya mencak-mencak ya. Percayalah ya, dicoba, dicek kalau nggak percaya ya. Ketika salah sangka sama orang. Silakan. Bang, yang ini berapa bang? Ini harganya 159.000. Gede amat pokinya. Bentar ya bang, Ya. saya ambil duit dulu. Siap. Bang, biasanya modus tuh yang kayak gitu bang. Kagak balik lagi pasti. Pura-pura ngambil uang, kagak balik lagi. Udah biasa bang yang kayak gitu. Bang, ini jadi ya, ini uangnya. Bang, kok ini uangnya 318.000? Kan satunya 159.000. Ya kan saya yang belinya 2, yang satunya buat bapak saya. Bapaknya ternyata. Anjay, sini si bapaknya. Makanya ya, ini nih video ini bisa ambil pelajarannya. Berarti ya kita itu kalau bisa jangan sering ngatain orang gitu, karena kita nggak tahu orang itu saudaranya bukan. Karena ya sepengalaman gua sih, kalau gua pribadi gua jarang ngomongin orang tuh ya. Ya enak gua pendem aja. Kecuali kalau ada orang yang buka omongan duluan, baru gue ngikut tuh, baru gue nyaut juga ya. Kamu Benih. pilih ke Kopdes dengan jarak 200 meter atau Indomaret Alfamart dengan jarak 2 km? Indomaret sama Alfamart sih. Alfamart atau Indomaret? Alfamart atau Indomaret? Ya mending Indomaret sama Alfamart bang. Kenapa? Ya daripada Kopdes 200 meter naik gunung. Anjay, naik gunung. Lembah. Sukutan gitu ya? Iya.
Kopdes. Kopdes tuh bisa membantu UMKM, membantu masyarakat yang di dekat sana. Bullshit ya, bullshit. Tim sesnya ini ya, tim sesnya. Masih mending Alfamart sih. Nah, kalau masuk Kopdes, ntar baru masuk langsung dikasih. Anjay. Liel. Alfamart Indomaret sih bang. Karena Kopdes tuh planogramnya nggak menarik. Mending Indomaret dan Alfamart. Kamu pilih ke Kopdes dengan jarak 200 meter atau ke Alfamart Indomaret dengan jarak 2 km? Kopdes 2 km. 200 km. Berarti pilih Alfamart lah tapi. Apa? Kopdes. Lebih milih ke Kopdes 200 km daripada Alfa Indo 2 km. Itu mabok itu ya, mabok lem itu. Alfamart. Indomaret atau Alfamart? Indomaret atau Alfamart sih? Sudah Kamu pasti. pilih ke Sudah pasti banyak pemenangnya di Alfa Indo daripada di Kopdes ya. Karena Alfa Indo itu istilahnya sudah ngelekat itu ya. Ibaratnya lo mau kemana-mana, lo mau nongkrong aja pasti larinya ke Alfa Indo dulu ya. Bruce Kervit al his aura for the sake of his friend. Benar gak sih kira-kira bahasa Inggris gue ini ya? Ya tapi kita cek aja lah ya. Abaikan bahasa gue ya. Gurunya ini ya. Hohoi. Itu dia. Teman pengertian. Kita ulangi ya, kita ulangi. Gue seneng ngeliatnya. Tuh, gue pause ya, biar ngelihat sama-sama. Tuh, Udah, kita next aja ya. Nih. Sampai geli gitu ekspresinya, begini-begini ya. Siapa iki? Iki pacarku lah sing anyar. Pacarmu. Kon ro iki sapa? Loh, sapa iki? Ayo bongkar panggung. Siap. Hah? Siap. Terus arti yang ekspresi geli tadi itu apa ya? Aduh. Salah ini kayaknya. Salah tancap ini ya. Kok lanang? Anjay ngakak kakak ini. Mbak. Sampe lanang bisa. Sangat trauma sekali bertanya sampean lanang. Enggak, kayaknya itu asli ya. Asli betina. Jadi jangan takut bang, asli aman itu ya. Makanya sebelum kayak gitu ya dicek dulu minimal ya. Melebundi kang. Melebundi lah yo. Melebu dalan sing sitoke koyo iki yo. Sangat merosakkan. Gaji minimal Cindo. Aku mau nanya nih, Cek. Kira-kira cowok yang ngedeketin Cece tuh gajinya minimal berapa? Nggak mandang gaji sih guys, soalnya yang penting orangnya harus kerja keras, tanggung jawab, dan ganteng. Bohong. Bohong ya. Nggak mustahil. Bekerja keras, ganteng. Ya gantengnya gua terima, masuk akal. Yang penting ganteng. Tapi kalau nggak matok gaji sih, kayaknya nggak mungkin ya. Coba kalau nggak percaya lo yang gajinya di bawah 3 juta deketin kakak itu, ya nggak ganteng terus gaji di bawah 3 juta deketin ini. Banyak tuh alasannya. Aku sudah punya pilihan lain. Aku sudah punya suami, aku sudah punya pacar. Kamu terlalu baik ya. Bidadari pengen cowok gaji 1 juta. Kalau ada cowok yang mau ngelamar lu, gajinya harus berapa? 100 juta. 100 juta? Waduh. Gue lebih expect ke yang kakak yang lokal ini ya, karena ya walaupun maafnya ngomong wajahnya itu nggak secantik Cindo, tapi dia realistis gitu ya. Lebih milih patokan gajinya yang besar, karena emang wanita tuh sih lebih milih laki-laki yang gajinya lebih besar ya. Itu yang paling utama, karena kebutuhan wanita tuh banyak ya. Ya COD, ya belanja, ya shopping, ya jajan, ya banyak ya. Dokter ODGJ 100 juta dapat tempe gosong. Nggak boleh kayak gitu ya.
Ini gua agak nggak srek kalau sudah bawa fisik ini ya. Fisik itu loh memang originalnya ciptaan yang maha kuasa. Tapi seiringnya waktu kalau kita rajin ngebersihin diri, terus rajin ada uang istilahnya, itu bisa diubah lo ya. Jadi jangan bawa-bawa fisik ya. Memandang aku malu-malu. Apa ini? Yes. Oke sih ya. Salah tingkah, cuma ambil daun ya bang. Ya harusnya jangan lo dipergokin gitu bang. Biarin dia dulu berjalan, mengintai. Gue seneng ngeliatnya ya, jujur. Biarin dia metik dulu bang. Yes. Kalau gua jadi abang ini ya, dia ngambil mangga, kepergok ketahuan, ambil aja kak, nggak apa-apa, ini asoynya. Tapi tinggalkan nomor WA ya, jangan sampai lupa nomor WA ya. Kita lanjut ke episode selanjutnya gitu. Kalau ada cowok yang deketin lu, bebas. Cowok yang deketin kakak minimal gajinya berapa? Sembarang aja deh. Yang penting dia mau ganti-gantian bayarnya, nggak aku terus yang bayarin. Gitu ya. Iya, yang penting dia ada lah, nggak kosong banget. Yang sampai aku yang biayain hidupnya gitu. Oke. Bohong ya kawan-kawan. Jangan dipercaya yang beginian ya. Karena ya bayangin aja lo jadi wanita, pasti lo lebih tertarik sama laki-laki yang banyak uangnya. Gitu aja ya. Lo bandingin aja lo jadi wanita gitu. Kira-kira lo milih gimana ya? Kalau misalkan ada cowok yang ngedeketin lo, gajinya 10 harus juta. berapa? 10 juta lah bang. 10 juta? Iya. Kalau misalkan di bawah 10 juta gak mau? Gak mau. Kenapa? Ya kali seorang gua dikasih 10 juta enggak. Yang kalau yang awal tadi gue masih agak respect ya, karena dia bisa jujur, bisa berkata apa yang ada sebenarnya. Kalau yang satu ini agak gedek juga ngelihatnya ya. Masa gua dikasih 10 juta? 10 juta tuh udah banyak lo ya, Surti. Sudah banyak itu. Sudah cukup untuk sebulan itu ya, nggak kekurangan lagi sebulan ya Surti. 10 juta sebulan mulu abisin buat apa? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari aja itu sudah lebih dari cukup. Kecuali lo tiap bulan mau gonta-ganti kendaraan, ya nggak cukup ya. Memang dasar Surti ya. Oke guys, sampai di sini kebersamaan kita ya. Gua harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.